Hai semua, sebelumnya aku mau ucapin selamat Hari Kartini. Munculnya Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April ternyata telah melewati sejarah yang panjang loh. Contohnya karena Raden Adjeng Kartini telah memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia. Maka dari itu nama Raden Adjeng Kartini menjadi peringatan Hari Nasional. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu emansipasi wanita? Emansipasi wanita adalah proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju. Yang intinya adalah tindakan seorang perempuan untuk memperjuangkan perempuan lain dengan tujuan untuk meningkatkan kedudukan dan derajat yang sama dengan laki-laki. Nah, sekarang kalian tahu kan apa itu emansipasi? Lalu buat tokoh yang memperjuangkan emansipasi ini, seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi, yaitu Ibu Raden Adjeng Kartini. Ibu Kartini merupakan seorang putri bangsawan. Keinginannya untuk berjuang berawal dari ketika umur 12 tahun. Beliau dilarang untuk melanjutkan studinya. Kemudian beliau juga mendengar tentang keadaan wanita Belanda pada saat itu. Setelah itu, beliau memantapkan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan agar mendapatkan perilaku yang sesuai dan seimbang dengan laki-laki. Karena pada masa itu, perempuan hanya diperbolehkan mengurus keperluan rumah tangga dan tidak diperbolehkan untuk mengalami pendidikan di sekolah. Selain Raden Adjeng Kartini yang berjuang, ada juga Cut Nyak-dien. Beliau adalah sesosok wanita yang berjuang melawan penjajah pada zaman dahulu. Beliau berjuang bersama ayahnya, suaminya, dan juga rakyat Aceh lainnya. Secara garis keturunan, Cut Nyak-dien secara langsung keturunan dari Sultan Aceh. Tetapi hal itu tidak membuatnya tetap berdiam diri di rumah. Hal itu justru membuatnya semakin semangat dalam menghadapi penjajah. Perjuangannya itu dipicu oleh pembakaran Masjid Raya Baitur Rahman oleh para penjajah. Peperangan pertamanya sangat membuahkan hasil, yaitu kemenangan rakyat Aceh. Bagaimanakah menurut kalian kisah dari Raden Adjeng Kartini dan juga Cut Nyak-dien ini? Kita sudah mendengar bagaimana perjuangan Ibu Kartini dahulu. Sekarang kita juga harus mengetahui siapa saja mempertahankan hal tersebut di era sekarang ini. Sebagai contoh, ada Ibu Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia. Beliau membuktikan prestasinya dengan membawa Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019 sampai 2020 dan 2020 hingga 2022. Selain itu, ada Ibu Susi Pujiastuti. Prestasi beliau juga dibuktikan dengan pernah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Dari kedua contoh tersebut dapat dilihat bahwa peran-peran penting pemerintah tidak harus dikerjakan oleh lelaki, tetapi bisa juga dikerjakan oleh perempuan. Hal tersebut dibuktikan dengan prestasi-prestasi yang dimiliki oleh beliau. Setelah melalui proses sejarah yang panjang, kaum wanita yang hidup di zaman ini, khususnya para gadis, dapat memperoleh perlakuan yang sepantasnya dan tidak kalah derajatnya oleh seorang laki-laki. Kini perempuan dapat memperoleh atau memilih sekolah yang mereka inginkan tanpa adanya hambatan ataupun larangan. Kemudian stigma masyarakat terkait perempuan yang harusnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga juga berangsur-angsur hilang. Tidak sedikit di era ini, perempuan memilih menjadi wanita karir atau mendapatkan karir terlebih dahulu. Manfaat-manfaat tersebut dapat dirasakan oleh kaum wanita berkat perjuangan dan pengorbanan di masa lampau. Apabila manfaat-manfaat tersebut sudah dapat disarankan, sudah seharusnya remaja-remaja wanita mengupayakan untuk mempertahankan keadaan ini, bukannya malah menjatuhkan harga diri wanita. Beberapa contoh upaya untuk menghindari adanya perbuatan-perbuatan catcalling seperti siulan dan semacamnya. Apabila terkena tindakan tersebut, segera tegur pelaku dengan teguran yang keras. Kemudian dihilangkan pemahaman bahwa laki-laki adalah yang paling berkuasa dalam aspek sosial, politik, ataupun yang lainnya. Dan juga mencoba berusaha ikut adil dan setiap pengambilan keputusan yang sifatnya grup ataupun kelompok, selalu menjaga diri dan berpakaian yang tertutup.